kemudian kita bisa melaksanakan ya kegiatan MGMP IPA pada hari ini. uh, Agenda yang sudah direncanakan oleh pengurus dari MGMP IPA ini. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus dan seluruh anggota MGMP IPA, kemudian Bapak Ibu yang lain di luar IPA yang boleh berkenan hadir mengikuti Zoom pada sore hari ini, sehingga kita bisa berbagi praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini di sekolah, dan saat ini kita bisa berbagi ilmu lah kepada rekan-rekan kita lain seperti yang disampaikan oleh Bu Nur tadi. MKMP IPA ini adalah salah satu wadah strategis bagi kita, khususnya untuk guru untuk bisa ya mengembangkan berbagai kompetensi kita, kita mampu berinovasi, dan ini sangat uh, ya peran aktif kita lah sebagai guru nanti bisa mengembangkan segala potensi-potensi yang ada pada diri kita, dan nanti akhirnya nanti kita dalam implementasinya di sekolah kita nanti mampu untuk ya membentuk peserta didik kita yang lebih unggul, uh, kemudian punya keterampilan, wawasan, kemudian tentunya berkarakter. Itulah yang kita harapkan nanti uh, tujuan akhir dari yang ingin kita capaikan nanti ketika kita laksanakan kegiatan ya pembelajaran di sekolah. Saya melihat juga dari topik yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur untuk kita hari ini, yaitu kegiatan webinar berbagi baik-baik tentang personalisasi pembelajaran menggunakan AI. Merancang media pembelajaran IPA berbasis AI menggunakan Google Gemini dan Notebook LM. Nah, jadi Bapak Ibu, eh, media-media yang yang telah apa namanya, yang, yang sering kita gunakan ini bukan hal baru sebenarnya, sudah beberapa tahun sudah sering dengar istilah-istilah eh, ada fitur-fitur atau ada aplikasi yang bisa membantu pekerjaan kita, Bapak Ibu, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, di era digitalisasi, Bapak Ibu, ini bukan suatu pilihan sebenarnya, melainkan sebuah kebutuhan bagi kita untuk mampu memanfaatkan teknologi ini ya untuk mengatasi ya berbagai tantangan yang kita hadapi, kemudian maksimalkan potensi yang ada ya pada peserta didik kita. Nanti karena tujuan di kurikulum mereka ini kita bagaimana mampu untuk menggali potensi-potensi yang ada di peserta didik itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu. Nah, jadi uh, saya harapkan nanti ketika Bapak Ibu ya ketika apa namanya materi yang disampaikan oleh narasumber nanti bisa saling interaksi, bisa memahami, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengerti dan bisa mengimplementasikan nanti di dalam sekolah masing-masing nanti tentunya untuk bagi Bapak Ibu guru. Nah, kemudian dari uh, personalisasi tadi saya lihat ya, ini terkait dengan uh, personalitas pembelajaran yang memungkinkan kita untuk menyesuaikan ya, materi pelajaran kita, bagaimana kita mengelolanya, kemudian bagaimana metode-metode yang dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik. Nah, ini artinya Bapak Ibu, karena peserta didik kita ini adalah berbagai macam ya potensi-potensi yang harus kita gali dengan berbagai ya kebutuhan-kebutuhan belajar yang tidak sama. Ya inilah yang nanti kita harapkan nanti kita mampu untuk mengelolanya itu sehingga nanti kita bisa maksimalkan semua kebutuhan dari peserta didik itu. Dan saya berharap setelah kegiatan webinar ini nanti, ya Bapak Ibu tidak hanya menjadi ya pengguna dari apa namanya platform-platform AI ini,
tapi menjadi lebih sebagai orang lebih kreatif, kreasi dalam menggunakan media pembelajaran yang berinovatif, kemudian bisa menggunakan berbagai media-media lain yang bisa membantu dari pekerjaan dari Bapak Ibu sebagai guru. Kemudian juga diharapkan nanti Bapak Ibu juga bisa memberikan atau ya mencipta pengalaman belajar yang lebih baik dan lebih mendalam nanti dan bermakna bagi peserta didik. Ini yang kita juga harapkan sehingga ilmu dari IPA itu tidak hanya sebagai bentuk hafalan ya, tetapi juga kita memberikan pemahaman yang bermakna bagi peserta didik dalam kehidupan mereka uh, sehari-hari gitu. Nah, ini harapan kita nanti Bapak Ibu ya. Jadi silakan mengeksplor ya pada kesempatan nanti ketika narasumber menyampaikan terkait dengan praktik baik yang tadi disampaikan oleh Pak Ipan nanti kepada Bapak Ibu semua. Nah, kemudian agenda yang kedua tadi adalah pembentukan pengurus MGMP IPA tahun 2025 ya untuk Kabupaten Muraya. Seperti yang saya katakan dari Bu Nur tadi, ya kita memahami juga itu ya mungkin berbagai kesibukan dari Bapak Ibu sehingga ya kegiatan kita ini tidak bisa terlaksana terjadwal rutin seperti biasa itu karena apa yang disampaikan Bu Nur tadi MGMP ini sebagai bentuk komunitas yang bisa kita manfaatkan nanti oleh guru-guru untuk berbagi pengalaman praktik baiknya yang sudah dilakukan sekolah dan itu juga akan memberikan sebuah kontribusi nanti kepada peserta yang lain. Ini kita harapkan nanti Bapak Ibu ya. Dari harapan kami nanti dalam pemilihan pengurusan yang baru ini nanti kita benar-benar nanti bisa memilih orang-orang ya nanti bisa untuk menduduki jabatan pengurus dalam MGMP IPA ini sehingga kedepannya nanti pengurus yang baru ini ya memiliki semangat dan komitmen yang lebih besar lagi nanti harapan kita sehingga nanti melalui mungkin ada ide-ide, ada ini program-program yang inovatif yang bisa diempatkan nanti sehingga nanti kolaborasi di dalam MGMP IPA ini lebih akan maksimal nanti. Itu yang kita harapkan nanti. Kemudian juga nanti uh, supaya kegiatan MGMP kita ini lebih berjalan, lebih hidup, bilang Bu Nul tadi tidak mati suri atau gimana, ya itu nanti ya kita harapkan nanti pengurus yang baru gimana nanti untuk mengatur atau menata seperti apa nanti bisa saling ya minta pengalaman dari rekan-rekan guru-guru yang memiliki yang yang tidak dilakukan lah kemampuannya bagaimana untuk mengelola organisasi MGMP IPA ini yang lebih baik ke depannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga acara kita hari ini ya berjalan dengan baik dan kita Bapak Ibu juga nanti ya memperoleh ya pengalaman baru dari teman-teman kita. Kemudian juga nanti untuk yang kepengurusan MGMP IPA yang baru juga nanti bisa lebih maksimal lagi untuk melakukan kegiatan di forum MGMP IPA ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Nur. Terima kasih. Terima kasih Pak Alpian, arahan dan masukannya untuk kami MGEP IPA Kabupaten Murung Raya. Semoga kedepannya tidak tidur lagi atau tidak malas-malasan lagi, tapi kita semangat untuk belajar, untuk berbagi Bapak Ibu ya. Karena pembelajaran sepanjang hayat itu harus kita punyai Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya biar kita waktunya bisa dimanfaatkan dengan baik, mungkin Pak Irfan dipersilakan untuk berbagi ilmu tentang bagaimana kita berafiliasi dengan EI ya.
Bapak Ibu. IA ini luar biasa Bapak Ibu ya. Semua apapun yang kita perlukan itu bisa dipenuhi oleh si AI ini. Jadi Bapak Ibu jangan sampai nanti AI memenuhi kebutuhan murid-murid kita Bapak Ibu, lama-lama nanti kita ditinggalkan oleh murid. Itu Bapak Ibu yang kita takutkan. Tapi untuk mengimbanginya, maka berbagi ilmu, berbagi praktek baik, itu wajib kita lakukan Bapak Ibu ya. Silakan Pak Irfan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Bagus. Baik ya. Oke. Eh, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami pada pagi hari ini. Yang terhormat Pak Alfian sebagai pengarah kegiatan ini dan nantinya juga beliau sekiranya bisa membimbing kami guru-guru, terutama guru-guru IPA karena beliau adalah guru IPA juga sebelumnya untuk aktifnya atau berjalannya kegiatan MGMP akan datang. Yang kami hormati Bapak Ibu guru semua, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semangat, kesehatan pada siang hari ini sehingga kita diberikan ruang untuk bersama-sama bertemu di ruang digital ini, sama-sama berbagi pengalaman masing-masing Bapak Ibu. Di sini walaupun di sini saya sebagai narasumber, tapi dari senioritas masih banyak sebenarnya yang di atas saya. Jadi mungkin pengalaman mereka Bapak Ibu yang lain bisa lebih banyak sebenarnya. Hanya kita sharing-sharing saja tentunya. Dan juga nanti di pengurusan yang akan datang, kalau enggak, kalau bisa rutin lah, paling enggak 1 bulan sekali kita melaksanakan webinar-webinar seperti ini. Anggap aja kali ini kita sebagai penggugahnya ya Bu Nur ya. Iya. Oke. Terima kasih. Langsung saja ke materi. Mohon izin kepada Pak Alfian, kepada host dan Bapak Ibu semuanya. Saya mulai untuk presentasi saya. Oke, gimana Bapak Ibu? Sudah munculkah di ruang Zoom Bapak Ibu semuanya yang sudah di-share? Oke Pak. Oke, terima Jelas kasih Bu Nur. dan lancar suaranya juga. Jadi sebenarnya materi yang akan saya sampaikan di kesempatan hari ini adalah rangkuman dari 2 kegiatan yang kami ikuti dalam waktu-waktu belakangan ini. Yang pertama adalah kegiatan pelatihan yang di Banjarbaru kemarin dan juga kegiatan pelatihan tentang penggunaan Google Gemini oleh Akademi Gemini. Nah, itu dirangkumkan jadi satu. Nah, jadi materinya tentang personalisasi pembelajaran menggunakan AI, Bapak Ibu. Nah, tadi personalisasi sendiri sudah disinggung oleh Pak Alfian. Apa itu personalisasi? Jadi personalisasi itu adalah di mana pembelajaran itu menyesuaikan pada kekuatan, kebutuhan, dan kepentingan setiap siswa yang ada di dalam kelas, Bapak Ibu. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa siswa-siswi yang ada di dalam kelas itu dia punya modalnya masing-masing dalam belajar. Yang pertama adalah, kalau dulu kita mengenal ada berdiferensiasi Bapak Ibu ya. Nah, seperti itulah modelnya personalisasi ini. Jadi
modalitas itu adalah cara unik setiap individu dalam menyerap, mengolah, dan merespon informasi yang diterima melalui panca inderanya. Nah, bagi guru ini membantu merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan inklusif. Sementara bagi siswa, pengetahuan ini menjadi panduan untuk memilih metode pembelajaran yang paling sesuai dengan diri mereka. Nah, modalitas apa saja sebenarnya yang dimiliki oleh siswa itu? Yang pertama adalah modalitas visual, di mana mereka lebih nyaman belajar itu melalui penglihatannya. Ciri khasnya apa, Bapak Ibu? Ciri khasnya dia lebih suka membaca, mencatat. Dia memperhatikan sesuatu yang dijelaskan oleh guru itu secara detail. Kadang-kadang siswa ini kalau di buku catatannya dia kasih stabilo hal-hal yang penting. Memang jarang kita ketemukan siswa-siswa seperti ini Bapak Ibu ya sekarang ini. Langka. Dapat mengingat wajah lebih baik. Nah, ini adalah modalitas yang pertama siswa kita. Yang kedua adalah modalitas auditori dan kinestetik. Auditori ini dia belajar dengan baik itu melalui pendengarannya, audio Bapak Ibu. Jadi mereka ini lebih suka sebenarnya mendengarkan penjelasan, lebih suka berdiskusi dan cenderung mengulang materi dengan suaranya sendiri. Jadi mungkin saja ada siswa-siswa kita di dalam kelas itu yang kalau kita kasih catatan, malas nyatatnya, tapi daya ingatnya bagus. Ketika diajak berdiskusi, dia lebih menguasai Bapak Ibu. Nah ini berarti dia memang punya modal auditorinya bagus dalam belajar. Nah, berikutnya adalah kinestetik Bapak Ibu. Nah, ini paling inti melibatkan sentuhan. Ya perlu sentuhan, perlu melihat pengalaman langsung. Baru dia bisa benar-benar memahami apa yang ingin kita jelaskan. Nah, 3 modal inilah yang nantinya bagaimana kita membuat media-media pembelajaran agar bisa mencakup modalitas yang dimiliki oleh siswa ini. Oke. Tantangan personalisasi pembelajaran. Nah, bagaimana cara kita memaksimalkan keunikan potensi setiap anak secara personal? Kita tahu bahwa Bapak Ibu di dalam kelas itu kan siswanya bermacam-macam. Tapi cara kita mengolahnya supaya mereka itu semuanya bisa belajar sesuai dengan modal yang milikinya tadi, kita bisa meminta bantuan AI atau Artificial Intelligence. Nah, ini akan kita bahas hari ini, Bapak Ibu. Jadi siswa dalam setiap kelas yang penuh keragaman, itu AI dapat menjadi mitra untuk mewujudkan pembelajarannya secara personal. Nah, mempersiapkan pembelajaran secara personal ini menggunakan yang dinamakan AI generatif, Bapak Ibu. AI generatif itu apa saja? Nah, AI generatif ini adalah yang biasa kita gunakan hari-hari, Bapak Ibu. Ada ChatGPT, ada Gemini, DeepSeek, dan sebagainya. Nah, kita memanfaatkan ini untuk bisa menyediakan sumber-sumber belajar kepada siswa-siswa kita yang memang punya modal belajar berbeda-beda tadi. Nah, dalam kesempatan ini kami mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan media-media ajar tadi berdasarkan dari modal-modal siswa yang dimiliki ini menggunakan Gemini dan Notebook LM.
Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu kalau mau praktek sama-sama dipersiapkan juga alatnya atau nanti juga ini kan direkam Bapak Ibu ya. Nanti rekamannya kami share, nanti walaupun dalam keadaan sekarang Bapak Ibu masih belum bisa bersama-sama belajar, nanti sambil melihat videonya bisa Bapak Ibu belajar secara mandiri. Bu Nur, bagaimana? Apakah bisa dilanjutkan? Lanjut Pak, nanti bisa di videonya kita, yaitu pembelajaran orang dewasa itu melihat sepintas. Nah, nanti lanjutannya baru kalau lagi punya waktu senggang, buka-buka YouTube, buka-buka eh, rekaman yang ini bisa dikerjakan. Kalau saya begitu Pak cara belajarnya. Karena kalau Oke. belajar saat ini langsung belajar langsung bisa kemungkinannya kecil karena banyak yang dipikir. Jadi belajar saya itu kalau sudah punya waktu senggang, saya buka file-filenya, saya pelajari. Nah, baru di situ oh demikian, oh demikian. Nah, begitu lalu dipraktekkan. Gitu mungkin, Pak. Silakan lanjut, Pak. Oke, sip Bu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersama-sama belajar, silahkan disediakan bahan ajarnya, laptop. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyimak, bisa disimak-simak dulu, belakangan belajarnya sambil lihat-lihat video kegiatan kita hari ini. Oke, Bu Nur ya. Oke, dimulai saja Bapak Ibu. Yang pertama, Share screen kembali, Pak. oke. Kalau Bapak Ibu pakai laptop bisa langsung dikerjakan, Bapak Ibu bisa langsung dipraktekkan. Kita praktekkan saja Bapak Ibu ya. Berarti saya share-nya kayak Gemini aja langsung berarti. Oke. Gimana Bapak Ibu? Sudah nampakkah? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita pelajari. Ini sebenarnya ada slide-nya Bu. Cuma buka tutup. Enaknya langsung praktek aja, Pak. Praktek aja ya, daripada buka tutup screen nanti malah bingung Bapak Ibu. Nanti materinya dikirimkan di grup MGMP saja Bapak Ibu sambil dilihat. Kita langsung prakteknya saja Bapak Ibu ya. Karena buka tutup, lari ke slide, lari ke Google Gemini-nya nanti malah lambat kegiatan kita, makan waktu yang banyak. Oke, Bapak Ibu. Pak Irfan, Ya. mungkin ini kan simulasi dulu kalau bisa nanti bisa minta dari satu ke satu nanti untuk praktek lagi nanti. Oke, sip Pak. Boleh. Simulasi dulu nanti minta satu peserta untuk simulasi nanti. Langsung diarahkan langsung lah gitu nanti untuk Oke. prakteknya. Ya, yang pertama Bapak Ibu, kita kan biasanya memiliki buku ya. Dalam mengajar itu kita memiliki buku. Nah, jikalau buku itu langsung kita berikan ke anak-anak itu dengan buku setebal itu, biasanya mereka itu agak malas biasanya membaca. Jadi yang pertama ini kami simulasikan bagaimana dari buku yang ada itu kita buat ringkasannya, hal-hal yang penting kita ringkas. Nah, ringkasannya itu yang nanti bisa diberikan kepada siswa. Berarti kita masuk ke modalitas yang pertama dulu Bapak Ibu ya. Oke. Mana tadi? Bentar Bapak Ibu ya. Ini Gemini-nya di-share ke. Ya, yang pertama adalah siswa-siswa kita itu kan kalau diberikan buku itu kadang-kadang nggak dibaca karena mungkin terlalu tebal isinya sehingga mereka sulit membaca. Siswa itu ternyata sekarang suka hal-hal yang praktis, Bapak Ibu.
Jadi cara yang pertama, kita bisa membuat materinya dari rangkuman buku yang ada, Bapak Ibu. Misalnya seperti ini, kami contohkan. Nah, di Gemini ini ada yang namanya fasilitas kanvas, Bapak Ibu. Jadi bisa diikuti, Bapak Ibu. Nah, misalnya saya punya buku, Bapak Sebentar, Ibu Pak ya. Irfan. Hah? Sebentar, Pak Irfan. Kanvas itu apa? Fungsinya untuk Oke, apa? Jadi bisa lebih jelas. oke. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin membuat sesuatu, kalau kita tanpa kampas nanti keluarnya dia berupa teks biasa aja. Sementara kita ini pengen mengambil medianya, mengambil output berupa media-media yang ingin kita lakukan. Jadi bisa menggunakan kanvas. Nah, kanvas ini nantinya Bapak Ibu tidak hanya bisa untuk membuat resume, rangkuman, bahkan Bapak Ibu juga bisa membuat slide dari kanvas ini. Apalagi kan Bapak Ibu di sekolahnya dapat TV flat itu ya, interaktif TV flat itu, edukasi. Nah, ini bisa digunakan. Jadi Bapak Ibu bisa menyediakan bahan-bahan yang ingin ditampilkan kepada siswa dari kanvas ini, menggunakan game ini. Oke, kami contohkan yang pertama ya Bapak Ibu ya. Nah, di kanvas ini misalnya kami punya buku misalnya. Nah, buku IPA, kan kita punya buku IPA biasanya Bapak Ibu ya. Cuma kalau saya langsung ke buku IPA ini, dia banyak bab terlalu tebal Bapak Ibu, takutnya nanti ketika dia melakukan generate, terlalu lama akhirnya. Kita nunggu generate-nya ini terlalu lama di kegiatan ini. Tapi yang penting fungsinya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin saya mencari yang lebih ringkas sisinya. Jadi kita waktunya nggak banyak Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, saya punya ringkasannya aja. Membuat bab 1 Bapak Ibu. Ini isinya adalah bab 1 dari buku IPA. Bisa saja Bapak Ibu nanti buku e-booknya langsung dimasukkan Bapak Ibu ya. Jadi dari buku e-book itu Bapak Ibu berikutnya suruh membuat ringkasan atau mau membuat slide, boleh Bapak Ibu. Nah, ini karena satu buku itu terlalu banyak, nanti takutnya AI ini terlalu lama generate-nya ya Bapak Ibu. Makan waktu kita akhirnya. Jadi yang di bab 1 aja. Ini adalah bab 1 pengenalan sel untuk kelas 8 Bapak Ibu yang dijadikan contoh. Diketikkan saja perintahnya, buatkan saya itu sudah ringkasan Bapak Ibu ya. Slide aja langsung. Slide presentasi dari file PDF tersebut. Oke. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, di sini maksud saya tadi kalau kita satu buku diambil langsung, minta dibuatkan ringkasan bab 1 atau slide bab 1, dia membaca seluruhnya dulu. Jadi agak lama. Ini pun sudah agak lama Bapak Ibu. Tergantung jaringan di tempat Bapak Ibu berada. Kita tunggu Bapak Ibu ya. Nah, boleh Bapak Ibu di rumah sambil juga bisa melakukan hal yang sama. Sambil bertanya-tanya Bapak Ibu Oke, ya, sambil dipersilakan. bertanya-tanya boleh. Sambil ini menunggu dia di generate dulu Bapak Ibu. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi dari buku PDF ini ya Bapak Ibu, kita minta ringkasannya atau mau membuat slide-nya.
Jadi dengan Eh, ringkasan itu atau dengan slide itu kan kita lebih mudah meminta siswa untuk belajar dibandingkan mereka harus membaca satu buku itu. Oke, silahkan ada yang ingin bertanya tadi. Pak Irfan mohon bertanya. Oke, silahkan Pak Hamidan. Filenya harus PDF ya? Enggak harus Pak. Bahkan Bapak misalnya punya video pembelajaran nih. Oh, ini waktu nonton di YouTube nih asik nih. Video pembelajarannya nih. Sintaknya jelas. Bisa di-download videonya. Ditaruh di plusnya ini video YouTube-nya Pak. Langsung buatkan saya slide pembelajaran seperti video di tersebut. Bisa Pak. Di Canvas itu bisa semua. Tidak hanya di PDF, bahkan di Word juga bisa. Gimana Pak Hamidan? Silahkan langsung berinteraktif aja Pak, Bapak Ibu ya. Jadi langsung bisa dipraktekkan. Ini kebetulan lagi nggak terlalu bagus internetnya ternyata di tempat kami. Jadi agak lambat ya. Sebenarnya, oke, di sini yang sudah kami coba sudah ada. Nah, yang sudah ada ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ringkasan. Nah, ini yang sudah kami lakukan Bapak Ibu. Ini sama seperti yang tadi, saya meringkas juga Bapak Ibu. Jadi ringkasannya seperti ini. Dan setelah diringkas, saya coba menggenerate-nya melalui audio. Jadi setelah diringkas, pertama kan kita ringkasannya bisa untuk siswa yang memang dia biasa belajar dengan membaca. Nah, saya juga perlu materi yang sama itu untuk yang audionya, suaranya. Saya juga bisa buatkan video dari sini. Nah, nanti juga bisa dibuat seperti pembelajaran yang interaktif Bapak Ibu, yang bisa digeser-geser, di-input-input, nilainya juga bisa. Nah, itu yang akan kita lakukan hari ini. Kita lihat kembali ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah selesai yang tadi? Jadi satu kali kita membuat bisa langsung 3 Pak ya, untuk gaya Oke. belajar yang auditori, visual, dan kinestetis langsung bisa dapat itu Pak ya. Iya, bisa langsung ketiga-tiganya. Mana tadi ya? Mohon maaf Bapak Ibu. Sudah ke... Oh, di sini ringkasan. Kami ulangi Bapak Ibu ya, karena ternyata yang tadi hilang. Upload, ringkasan, oh, ini mungkin agak lama Bapak Ibu karena dia langsung Zoom sama membuka Gemini jadi terbagi ya ininya datanya. Oke, kita tunggu sebentar.
Kalau ingin ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu, silahkan. Saya kemarin baru membuat ringkasan Pak Irfan, belum sampai ke video. Ringkasan dengan audio sudah saya buat. Oke. Belum ke membuat videonya. Dan dibagikan ke anak-anak, hasilnya Bapak Ibu, anak-anak yang memang kata Pak Irfan tadi gaya belajarnya yang visual, yang suka membaca Bapak Ibu, sangat terbantu banget Bapak Ibu, karena tidak membaca yang banyak. Generasi sekarang ini malas membaca Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya seperti ini akan sangat membantu sekali. Gimana Bu Lola? Pengalaman Bu Lola? Iya, Ibu. Biasanya itu memang kalau anak-anak dikasih seperti ini lebih suka belajarnya di kelas. Biasanya tuh kalau sebelum mengenal game ini kan kalau dia visual di-download di YouTube lalu ditampilkan ke anak-anak. Kalau sekarang nih lebih mudah lagi kita yang bisa buat media ajarnya sendiri ke mereka. Betul Bu Lola. Kalau dulu saya mencari link YouTube-nya ya. Mencari link YouTube kayak misal contohnya listrik statis misalnya. Saya cari dulu linknya, baru saya bagi ke anak-anak. Nih, anak-anak contoh dari listrik statis, silahkan ditonton. Terus esok saat kita pembelajaran kita, Ibu nanti mau tanya-tanya apa sih yang sudah kalian lakukan, seperti itu ya. Jadi kalau yang ini kita sendiri langsung membuatnya. Iya, betul, Bu. Guru juga bisa berkreasi di sini, Bu. Betul. Silakan Pak Irfan. Iya, mohon maaf, jaringannya memang nggak selancar biasanya. Tapi ini dari apa yang sudah kami lakukan sebelumnya, sama ini dari buku IPA kelas 8, perintahnya saya ingin membuat ringkasan bab 1 untuk buku ini. Nah, bab 1 buku kelas 8 itu adalah tentang pengenalan sel. Nah, ketika saya minta AI untuk membuat ringkasan, dia akan menghasilkan ringkasan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ringkasan ini yang nantinya bisa Bapak Ibu sharekan ke anak didik kita. Jadi siswa-siswa kita hanya belajar pokok-pokoknya saja, nggak terlalu panjang sepanjang satu bab yang memang ada di bukunya. Jadi mereka lebih senang biasanya yang singkat-singkat Bapak Ibu. Nah, ini bisa langsung di-share dalam bentuk dokumen. Nah, di-share dalam bentuk dokumen. Nanti kalau sudah jadi, baru kita bagikan ke siswa-siswi kita. Nah, ini bentuknya Bapak Ibu. Dari beberapa halaman tadi yang ada di buku hanya ada 3 halaman saja akhirnya. Jadi siswa dalam belajarnya juga lebih mudah. Nah, berikutnya dari ringkasan ini yang diberikan ke siswa, saya juga bisa membuat audionya Bapak Ibu. Jadi ada siswa yang modal belajarnya memang dari pendengaran. Jadi Bapak Ibu bisa di bagian create ini ada audio overview Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu klik audio overview ini, dia nanti tag-tag yang ada di sini akan digenerate-nya menjadi audio. Nah, audio itu yang Bapak Ibu bisa sampaikan kepada siswa-siswa yang memang dia punya kekuatan belajar untuk
dari pendengarannya. Nah, ada juga siswa-siswa kita yang memang dia belajar dari infografis juga bisa Bapak Ibu. Dari infografis silahkan Bapak Ibu nanti dicoba di rumah, klik infografis. Setelah di ini tadi ya Bapak Ibu ya, menggunakan kanvas tadi ditulis mau permintaannya kita di ringkas, nanti hasilnya seperti ini. Di bagian create ini Bapak Ibu bisa diubah lagi menjadi yang lain. Misalnya audio. Habis itu mau dia dalam bentuk kartu belajar bisa. Dalam bentuk kuis juga bisa Bapak Ibu. Infografiknya juga bisa. Nah, di sini mohon maaf Bapak Ibu kalau saya audio di sini makan waktu lama lagi kayaknya karena memang jaringannya tidak stabil di tempat kami. Nah, tapi ini yang kami buat kemarin ada masih Bapak Ibu. Cuma saat itu saya mintanya bahasa Inggris Bapak Ibu. Audionya mintanya dalam bahasa Inggris. Siapa tahu ada siswa yang memang belajar bilingual. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, dia kayak podcast gitu Bapak Ibu. Ada tanya jawabnya tentang sel. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia belajarnya sambil santai misalnya. Dia masih tetap belajar dari mendengarnya. Nah, ini kan belum selesai generate-nya Bapak Ibu yang saya lakukan tadi. Memang agak lama, tergantung jaringan kembali Bapak Ibu ya. Sama halnya, kalau ingin membuat kuis juga seperti itu Bapak Ibu tadi. Ada tadi pilihan kuisnya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Siapa tahu Bapak Ibu di rumah nih, ada mencoba nih. Sudah di-generate nih. Mungkin di rumahnya jaringannya lebih cepat nih dari di tempat saya. Gimana Bapak Ibu? Silahkan. Silakan Bapak Ibu. Pak Hamidan, silakan Pak Hamidan. Pak Amrullah baru masuk. Silakan Pak Amrullah. Ini untuk, nah ini Pak Hamidan, Pak Amrullah nih bahasa Inggris nih. Nih cocok nih pakai ini. Nggak kedengaran Pak suaranya Pak? Oh enggak ya. Ini dia ke headset saya larinya Bu. Mohon maaf Bu. Oh, Walaupun saya pakai headset. Tapi nanti dicoba saja Bapak Ibu ya. Ini kalau saya harus nyeting-nyeting lagi, makan waktu lagi akhirnya. Oke, oke. nanti bisa dicoba Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Kita sama-sama belajar. Sampai di sini dulu. Untuk yang pertama silahkan. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang langsung mengerjakannya, saya sudah sampai ke ini Pak. Sudah sampai ke audio. Belum Boleh. Tadi belum di ke bagian create di sini Bapak Ibu ya, silahkan dipilih overview tadi. Dia jadi video. kuis. Jadi kuis. Jadi Jadi kuis boleh. Jadi dia jadi kuis nanti Bapak Ibu. Tinggal nanti di-share ke siswa-siswinya. Atau ya, mau semuanya nih. Di kuisnya dibuat, mau flashcard-nya dibuat, mau dia audionya dibuat, semua dikirimkan ke siswanya. Jadi siswanya sendiri yang mau memilih dia belajarnya pakai apa juga bisa Bapak Ibu. iya, Jadi betul. semua modal pembelajaran itu akhirnya terpenuhi. Siswa-siswanya kan dia merasa nyaman belajar menggunakan yang mana, akhirnya dia milih sendiri. Iya, kuis tadi digunakan untuk mengecek atau disebut dengan asesmen formatif ya. Iya, betul. Mengecek apa namanya proses Iya, pembelajaran sejalan. apakah sudah bisa diterima oleh si murid-murid atau masih belum. Jadi kuis tadi sangat membantu Bapak Ibu. Jadi kalau saya tuh kuis itu saya apa namanya simpan dan itu menjadi modal saya. Setelah saya menerangkan, saya cek kembali dengan contoh kuis tadi.
Kalau misal anak-anak bisa menjawab sekian persen, ya 80% berarti apa yang kita sudah sampaikan itu sudah apa namanya berhasil. Tapi kalau masih ada banyak yang siswa yang belum bisa menjawab kuis tadi, artinya kita masih perlu mengulang lagi, gitu Bapak Ibu. Betul, Ibu. Oke. Gimana untuk membuat ringkasannya, Bapak Ibu? Ringkasan dalam bentuk teks dan bentuk audio tadi. Kira-kira Bapak Ibu bisa sudah ya? Saya yakin ini sudah bisa sebenarnya Bapak Ibu nih. Kalau memang sudah, bisa dilanjutkan lagi. Kita akan dilanjutkan ke yang berikutnya adalah tadi misalnya untuk siswa yang kinemet apa tadi Bu? Kinestetik ya, kinestetik gimana? Dia perlu kinestetik bagaimana? Nah, kita bisa membuat semacam aplikasi untuk mereka belajar. Nah, kalau kita bayangkan kok membuat aplikasi ini berat nih, harus bisa coding nih. Enggak juga Bapak Ibu. Enggak harus kita bisa coding. Jadi kita bisa codingnya lewat Gemini saja yang disuruh. Ini mohon maaf untuk guru bahasa Inggris bilangnya Gemini saja ya, enggak Gemini ya. Karena lidah saya juga enggak terlalu fasih. Gemini palah. Gemini, ya. Gemini saja Bapak Ibu. Oke. Oke. Mungkin Bapak Ibu silahkan dipraktekkan di rumah nantinya. Nah, berikutnya adalah untuk yang kinestetiknya, kita coba Bapak Ibu. Kita coba, oke. Kanvas kita tetap bekerja di kanvas ya Bapak Ibu ya. Misalnya, yang perlu ada tentang gelombang misalnya. Oke, kita kan bab berikut pembelajaran berikutnya di semester 2 kan tentang gelombang Bapak Ibu ya. Oke. Saya minta ke Kanvas buatkan saya animasi interaktif pembelajaran tentang gelombang transversal panjang gelombang dan kecepatannya dapat diatur. Oke. Kita coba Bapak Ibu. Nah, ngoding sendiri dia Bapak Ibu. Ini kalau kita yang ngoding sendiri berat Bapak Ibu ya. Tapi si Gemini ini bisa ngoding sendiri. Ya kita tunggu hasil codingan dari Gemini Bapak Ibu. Nah, sudah Bapak Ibu. Jadi ini yang kita sharekan kepada siswa-siswi kita. Ini bisa diatur. Misalnya panjang gelombangnya kalau ditambah bagaimana? Ternyata panjang gelombang itu kalau ditambah gelombangnya jadi seperti ini. Berarti dia semakin lebar. Kalau dia di panjang gelombangnya dikecilin gimana nih? Oh, ternyata kalau gelombangnya dikecilin jadinya gelombang itu seperti ini. Jadi kan semua anggota geraknya, anggota panca inderanya belajar si siswa. Lah, kalau kecepatannya bagaimana? Nah, ini dipercepat misalnya. Kalau dipercepat, bahkan dia bisa ngitung frekuensi dan periodenya sudah di sini Bapak Ibu. Udah kan Bapak Ibu? Kayak laboratorium Maya Pak ya? Akhirnya kayak laboratorium Mira dan yang membuatnya kita. Jadi sesuai dengan kemauan kita. Kalau laboratorium Maya itu kan ya memang sudah seperti itu, kita nggak bisa setting-setting lagi akhirnya. Kita ngikut aja. Kita yang ngikut. Sekarang kita yang membuatnya. Misalnya, oh ini kurang misalnya.
mau gelombangnya ini warnanya warna merah, boleh Bapak Ibu request di bagian sini. Buat saja bagian apa lagi yang ingin ditambah. Oke. Jadi siswa itu belajar dia dengan sentuhan, dengan penglihatannya juga. Jadi kinestetiknya juga jalan. Bagaimana Bapak Ibu? Atau ada pengalaman Bapak Ibu yang lainnya dipersilahkan. Kita tanya jawab dulu. Silahkan Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu belajar coding ya Bapak Ibu ya. Biar si Gemini yang mengcoding aplikasi untuk kita. Ini tinggal di-share Bapak Ibu. Dikirim ke WA-nya anak-anak di kelasnya mungkin. Jadi dia enak belajarnya. Scroll ke Silahkan bawah, Pak. scroll ke Melihat bawah. Nah, frekuensinya. Nah, ini langsung ya. berubah Jadi, langsung. hitung. Ini kalau kecepatannya ditambah ini gimana terhadap frekuensinya? Oh, frekuensinya naik. Tapi kok periodenya turun? Nah, ini yang jadi pembelajaran kita. Iya, betul. Ya, jadi nanti di pembelajarannya itu kenapa bisa seperti itu? Jadi siswa itu akhirnya dengan AI ini bukan mereka jadi malas berpikir, tapi memacu berpikir kritisnya. Lah, kok kenapa bisa kayak gitu? Nah, jadi kan seperti itu. Jadi dia bisa mencari referensi-referensi lain. Ya, Seperti itu, Bu Nur. Iya Pak, betul Pak. Kalau anu kan kita menghitung dulu ya, kalau Ya, kalau ini percobaan yang langsung. Nah, ini kan berubah. Loh, Betul. kenapa kalau dia gelombangnya ditambah panjangnya kok nilai frekuensinya berkurang, periodenya kok meningkat. Nah, jadi nanti baru kita masuk ke perhitungan-perhitungan. Oh, benar seperti itu. Nah, jadi dengan melihat seperti ini, siswa sudah tahu. Di soal pun kalau dia soalnya memang soal literasi kan bisa kita. Misalnya kalau gelombang itu diperpanjang, apa yang terjadi dengan frekuensinya? Oh, siswa kan sudah tahu akhirnya dari mereka melakukan hal ini. Betul. Gitu, Bu Nur. Kalau apa namanya di kartu soal itu disajikan apa ini ya, video tentang simulasi gelombang. Murid dapat menghitung berapa frekuensi atau murid dapat apa namanya menghitung berapa periode, seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan untuk mata pelajaran lain kira-kira bisa nggak Pak kayak gini Pak? Bisa Bu, bisa. Misalnya ini ada guru bahasa Inggris ya, Pak Hamidan ada. Pak Hamidan bisa membuat aplikasi seperti ini berupa kamus bahasa Inggris punya sendiri. Nah, paten sendiri cuma dibantu oleh AI maksudnya di Gemini. Bisa dibuat saja misalnya kamus bahasa Inggris dengan pengucapannya seperti apa yang benar di situ. Bisa. Atau Pak Hamidan pas di depan laptop bisa dicoba Pak Hamidan. Nanti buatkan saya aplikasi penerjemah bahasa Inggris beserta dengan pengucapannya yang benar. Jadi dia akan membuat aplikasi seperti ini. Pak Irfan, ada Bu Duma bertanya ini Pak di kolom chat Pak. Kalau kita share ke anak lewat WA bentuknya kode-kode gitu atau seperti link tinggal diklik aja. Silakan Pak Irfan. Oh, oke. Ini kalau di share dia bentuknya akhirnya coding-coding ya. Betul Bu Iduma. Ini dikecilin dulu, saya kecilin. Oke. Caranya kalau memang ingin di-share ke siswa-siswi kita, berarti kita buat dia dalam bentuk halaman web Bapak Ibu ya. Dalam bentuk halaman web. Nah, ingat bahwa di Google itu ada fasilitasnya yang namanya ini Bapak Ibu ya, kami contohkan. Nah, di Google itu kan ada ini lindung bentar. Oke. Nah, di sini ada site. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Nah, di sini kan ada site Bapak Ibu ya.
silahkan di sini diklik saja site-nya, buat baru. Nah, jadi codingnya tadi di sini ditaruh. Kita ambil codingnya. Mana codingnya tadi? Ini kan ada code katanya tulisannya ya. Code-nya kita copy semuanya Bapak Ibu code-nya. Ctrl A dikopikan. Baru kita Masuk ke code. ya, masuk kita ke Google ini tadi. Site-nya dihapus saja. Di sini ada embed-nya. Nah, embed code. Nah, di sini dipastikan di sini. Insert. Nah, Asik Bu Duma. nah ini yang nantinya kita sharekan, kita publish, sharekan linknya ke siswa. Karena kalau di-share langsung tadi betul Bu Duma, yang di-share kok coding-codingnya. Ini kita publish, buat di sini gelombang misalnya ya. Gelombang, publish. Coba kirim di WA, Pak, Oke, biar pada melihat. oke, ntar dulu ya. Ini biar yang publik saja. Copy linknya. Nah, rahasia nih Bu. Rahasia di WA-nya. Bukan Oke, nggak bukan apa-apa. di chat, kolom chat, Pak. Oh, di Boleh kolom chat. Jangan di Ya. WA ya Bu ya. Bahaya. Oke, ntar tadi. Oleh ini apa? Kalau ke bagian atas ini agak mengganggu ini. Turun naik juga akhirnya anunya. Ini ntar ya. Keluar dulu, stop share. Oke. Nah, itu. Silahkan Bapak Ibu coba. Bisa nggak kira-kira? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Bisa, bisa. Bisa. Jadi Coba seperti Bapak Ibu itu klik, yang Bapak dikirim Ibu. ya. Jadi kinestetik belajar siswa ada juga di sana. Ada Betul. sentuhannya, ada perlakuannya. Jadi semua modal belajar siswa itu akhirnya terpenuhi. Terpenuhi semua. Iya, Betul. itu yang kita share dari satu materi itu bisa dalam bentuk teks kita kirim, bisa dalam bentuk audio, atau bisa juga video. Nanti kita di LM belajar videonya Bapak Ibu ya. Bisa bentuk dalam aplikasi seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Oke, silahkan Keren. kita berdiskusi dulu Bapak Ibu. Bisa ditinggal siswa kena kita kalau nggak bisa kayak gini nih. Nah, Pak, Oke, kata Bu Lola, Pak, bisa diulang waktu copy ke site, Pak. oke. Bentar ya. Oke, mana tadi? Saya tadi di sini ya. Bu Suta Friana juga minta di copy ulang. Gimana cara mengopi ke site-nya? Oke, Kontrol kita ulang ya. A. Ini oleh banyak ini pernak-pernik Zoom di sini nih, tersentuh ke atas dia keluar ininya Bu, jadi agak repot. Mohon sabar Bapak Ibu ya. Ini kelihatan Bapak Ibu? Share sudah Kelihatan, Pak. saya share. Oke. Kelihatan. Nah, ini tadi kan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di bagian code-nya ini diklik semua atau Ctrl A Bapak Ibu biar semua, baru di copy. Ctrl C biasanya Bapak Ibu ya. Kontrol A itu untuk memblok semuanya, Bapak Ibu. Oke. Kalau sudah, silahkan berikutnya Bapak Ibu ke Google ini tadi. Google site-nya sudah Bapak Ibu? Ya, dapat Pak, sudah. Sudah dapat ya. Oke, ini saya hapus deh. Ulangi dari awal. Oke, di sini ada, nah, di sini embed.
Oke, Embed code. Oke, embed code. Nah, di sini kita pastikan semuanya. Kalau sudah, di next saja. Nah, sudah Bapak Ibu. Tinggal di inside. Mudah. Asik Bu Lola. Jadi nggak perlu belajar coding yang berat-berat ya Bapak Ibu ya. Betul, betul. Keren, keren. Nah, jadi kita bisa berinovasi, guru-guru memberi pengajaran kepada siswa. Semua kategori, semua modalitas bisa kita jangkau ke siswa-siswa kita. Kalau kita memang ini, di-share-kan saja ke grup kelasnya atau grup mapelnya di kelas itu, biar siswa yang milih masing-masing. Berdasarkan dengan modal yang dia miliki dan berdasarkan dia kecepatan belajarnya. Seperti itu Bapak Ibu. Gimana? Siswa pintar tidak hanya di kota, Bapak Ibu, di kampung pun, di desa pun, kalau Bapak Ibu kreatif, semuanya akan sama, setara dengan siswa-siswa yang ada di kota. Tapi resikonya sinyal Bapak Ibu ya. Oke, gimana Bapak Ibu? Ada yang bisa kita diskusikan? Oh, cara publish kata Bu Duma. Cara publish, oke. Cara publishnya. Kita pelan-pelan saja Bapak Ibu ya. Daripada banyak-banyak materi, cuma nggak kecantol satu pun, ya dikit-dikit. Yang penting untuk berikutnya bisa kita sambung lah. Oke. Bentar. Mana tadi yang dipencet? Share. Oke. Sudah muncul Bapak Ibu di layar? Sudah, Pak? Di sini, Bu. Publish di sini. Oke, di publish. Oke. Nah, oh dari awal aja lah, yang baru aja gitu ya. Ini yang Buat sebelumnya. dulu, Pak. Hapus dulu, Pak. Oke. Ya. Buat yang baru aja lah. Kita coba buat yang baru. Ini banyak perintil-perintil di atasnya nih, Bu. Jadi agak ini. Oke, buat yang baru Bapak Ibu ya. Site. Ya. Oke. Blank site. Ini judul ini dibuang aja nih. Boleh. Bed. Oke. Ctrl V. Next. Next. Insert. Oke. Publish. Tadi publish-nya ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini ada publish. Di publish ini alamat webnya apa nanti? Ya, misalnya gelombang transversal. Transversal. S-nya nih. Oke. Sudah? Dipublish saja. Boleh juga diubah di manajemennya ini. Kalau anak itu nggak pakai belajar ID, diubah dulu Bapak Ibu ke public ya. Oke. Done. Nah. Publish ini Bu. Udah. Mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal kita ambil. Bisa lupa ini. Bentar. Ini salah pencet terus nih, ada bar hitam yang punya zoom itu Bu di atas nih Bu. Iya, Jadi iya. menutup akhirnya raba-raba, makanya yang ditekan kita akhirnya. Ini Bu. Copy publish nih. Copy publishnya di copy link, ya. linknya. Nah, linknya ini yang kita kasih ke siswa. Iya, jadi kadang memberatkan HP kita, tidak memberatkan cloud kita Bapak Ibu ya, karena pakai link. Iya. Jadi Bapak Ibu untuk menyediakan materi ajar, enggak lagi kan kebayang Bapak Ibu, ini siswa saya macam-macam gaya belajarnya di kelas, harus menyediakan untuk mereka berbagai macam medianya. Kepikiran lama nih, satu hari duduknya 2 jam, 3 jam nggak selesai-selesai nih. Nah, kalau menggunakan AI seperti Gemini ini, Bapak Ibu
Saya rasa nggak cukup, nggak sampai 15 menit atau 10 menit selesai tuh. Ketika modalitas itu semua selesai, tinggal di-share ke siswanya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Gimana, Bu Argret atau Bu siapa? Bu Duma tadi yang tanya. Udah bisa Bu Duma? Atau Pak Hamidan mau buat kamusnya juga? Kamus sendiri. Oke. Bisa kita lanjut Bapak Ibu? Saya nanti ngulang lewat rekaman aja Pak, nonton rekaman ulang nanti. Oke. Ini mohon maaf ini agak kepencet sana sini Bapak Ibu ya. Kayak nggak apa gitu. Masalahnya di Zoom ini perintilannya banyak di atas ketutup semua tuh. Jadi harus meraba satu. Pas nggak yang ditekan nih? Bu Oke, Duma berhasil, Pak. lanjut. Bu Oke, Duma berhasil. sip. Ya, Bu Endah juga sip. Lanjut Bapak Ibu ya. Oke. Silakan, Pak. Berikutnya, ntar share dulu. Oke. Nah, tadi kan kita membuat satu-satu Bapak Ibu. Ada cara yang sebenarnya lebih simpel lagi dan itu lebih lebih personal lagi sifatnya dan lebih cakupannya tidak luas. Kita tahu bahwa kalau ketika kita menggunakan AI itu kan cakupannya luas Bapak Ibu ya. Dia general ya, terlalu luas. Bisa nggak kita pengennya berdasarkan ada batasan-batasan tertentu di dalam AI itu. Misalnya kita membuat media ajar kepada siswa, ketika siswa itu mengklik atau bertanya menggunakan AI yang kita berikan, dia tidak akan bisa ke hal-hal yang lain, hanya tertuju pada yang kita inginkan. Bisa Bapak Ibu ya. Kita bisa menggunakan yang namanya nih, kita lanjut ke notebook LM lagi Bapak Ibu. Untuk yang Google Gemini, sudah Bapak Ibu ya, ketiga modal tadi sudah terpenuhi, baik itu audio, visual, kinestetiknya sudah. Berikutnya kita ke notebook LM. Oke. Bapak Ibu, kalau ingin mencoba silahkan di Google tulis saja di pencariannya notebook LM. Nanti akan keluar notebook LM-nya. Tapi registrasi dulu Bapak Ibu ya. Di sini saya karena sudah registrasi. Oke, contohkan saja caranya. Di notebook LM ini Bapak Ibu, ini sudah ada yang saya buat untuk siswa saya. Caranya lebih simpel lagi dibandingkan kita menggunakan yang Gemini tadi. Cukup kita tambah, kita create, masukkan materinya mau dari mana, mau dari Drive, mau dari ada linknya, dari website, dari YouTube, atau yang lainnya. Kalau saya biar lebih berbatas, biasanya saya maunya itu dibuatnya dari buku ajar saja. Jadi saya upload biasanya adalah ringkasan ini misalnya Bapak Ibu ya. Karena kalau saya masukkan kembali buku ajar yang berapa halaman tadi nanti takutnya generate-nya lama lagi. Oke, yang ringkas per bab saja. Dan bagusnya juga per bab Bapak Ibu. Kita masukkan yang per babnya saja. Oke. Dia membuat sendiri Bapak Ibu. Kita tunggu. Nah, selesai udah untuk bab satunya. Nggak pakai lama. Udah selesai. Jadi ketika siswa, kita share ini ke siswa, dia mau ini kayak pencarian kayak game ini Bapak Ibu. Pencarian versi kita sendiri. Artinya siswa itu bertanya apa itu sel misalnya,
maka dia akan menjawab sesuai dengan masukan materi yang kita masukkan tadi. Dia nggak akan kemana-mana. Nah, seperti ini. Sel didefinisikan sebagai struktur terkecil dari makhluk hidup. Dari mana dia dapatnya? Dari halaman pertama. Nah, ini. Jadi ini lebih dibatasi, Bapak Ibu. Enggak, dia kan kalau kita membuat AI yang general itu, mungkin saja ada beberapa pembelajaran yang dia antara orang luar sama kita, itu konsepnya agak beda. Takutnya nanti berbeda. Contohnya, kita membuatnya ini tentang moral misalnya. Ketika kita memuat tentang teori-teori moral, nanti yang masuknya adalah moral-moral yang dari barat sana masuk ke sini. Dan itu kan tidak ingin kita. Jadi kita inginnya moralnya adalah moral yang sesuai di adab buku ini. Jadi seperti ini. Ini lebih terkhusus lagi pada akhirnya. Nah, ini sudah. Jadi siswa bisa typing, tanya-tanya. Jadi dia kayak main AI, tanya-tanya, main Gemini, main apa lagi itu, main ChatGPT, bertanya-tanya tentang materi di dalamnya, dan itu akan dijawab oleh notebook LM ini sesuai dengan input buku yang kita masukkan di sini. Nggak kemana-mana. Gimana misalnya? Kalau nggak ada, Pak, misalnya. Ini kan tentang sel. Saya tanya hal yang lain. Apakah notebook ini akan menjawab? Dia menjawab, cuma jawabnya tidak tahu karena tidak sesuai dengan input PAN. Contoh gimana ya? Oke. Contoh ya. Oh, dia larinya ke sini menunya. Menu makan belajarnya akhirnya ya. Kalau hal-hal yang lain yang tidak berkenaan dengan materi di sini, ketika kita tanya di sini, dia akan menjawab tidak tahu ya. Jadi seperti ini kalau menggunakan notebook LM. Nah, gimana Pak dengan misalnya yang modalitas belajar tadi? Nah, di studionya ini, kalau kita lihat di bagian ini, ada audio overview. Nah, ini kalau diklik, dia akan membuat audio, Bapak Ibu. Otomatis dari materi ini. Kalau kita ketik video overview, dia akan membuat video pembelajaran. Kalau kita buat, karena kan siswa itu ada yang senang mendengar, ada yang senang dia melihat video, ada juga siswa itu yang dia senangnya belajarnya cuma melihat mind map-nya saja. Bisa kita buat mind map. Ada yang flashcard-nya, bisa flashcard-nya. Ada yang kuis, ada. Mau buat infografik tinggal diklik. Mau bentuk slide juga tinggal klik Bapak Ibu. Ini yang akan kita berikan ke siswa. Misalnya, saya ingin membuat audio. Oke, tinggal klik. Nggak usah kita buat yang form kayak di Gemini tadi. Dia akan membuat sendiri Bapak Ibu. Langsung aja membuat mind map misalnya. Nah, dia akan bekerja. Nanti kita cek Bapak Ibu ya. Tapi selagi menunggu. Nah, ini sudah mind map-nya jadi Bapak Ibu. Nah, ini mind map-nya. Klik. Nah, pengertian sel. Oh, ini ternyata ada siswa yang suka belajar itu melihat ininya saja. Oh, teorinya ini. Sejarahnya bagaimana? Nah, ini. Nah, ada siswa yang suka melihat mind map, diklik dia masuk materi Bapak Ibu. Ini bisa kita download, kita kirim ke siswa kita.
Mau kuis misalnya. Oke, diklik sekalian kuisnya Bapak Ibu. Sambil nunggu generate, mungkin ada perlu kita diskusi Bapak Ibu, silahkan. Ini lebih simpel ya Bapak Ibu ya, tinggal pakai. Bapak Ibu. Kembali lagi Pak Irfan. Hidup lagi Pak Irfan. Mikrofonnya Pak Irfan, silakan. Sinyalnya Bu, lagi nggak nyaman kayaknya sinyal di sekolah kita hari ini. Makanya tadi Padahal generate-nya lama. Padahal harapannya kalau ke sekolah lancar. Ternyata bermasalah malah karena di sekolah. karena 150 Mbps Pak ya, harapannya Iya, lancar. cepat. Ternyata. Pak. Ya Oke. begitulah sinyal. Bisa lanjut Pak. Tadi sampai mana ya Bu? Pada tuh? Main map. Main map pola Oke, pikir. main map. Main mapping. Oke, di sini ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, bentar Bapak Ibu. Ini perintilan-perintilannya harus saya ganti dulu, hilangkan dulu. Oke. Nah, udah masuk ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Kok di tempat saya nggak ada ya? Ulangilah. Kayaknya jaringan lagi nih Bu. Mohon maaf kalau keluar masuk nih. Resiko Pak Ai. Resiko online ya. Resiko online. Bapak Ibu gimana, kita maukah offline? Bapak Ibu offline mau nggak Bapak Ibu? Tapi di waktu-waktu yang libur sih, nggak boleh meliburkan anak-anak. Oke, Pak Irfan, waktunya masih 30 menit lagi, jadi kita sampai ke 15, lewat 15 Pak Irfan ya, jadi nanti 15 menitnya. Oke. Seperti yang dikatakan Pak Alpian, pemilihan Ketua MGMP yang baru. Kalau ini udah kelihatan ya Ibu ya? Sudah Bu, sudah Pak. Oke. Tapi mind map-nya tadi kok nggak muncul lagi? Ini main map-nya Bu. Ya. Oke. Ini agak low kayaknya. Nah, ini main map-nya Bapak Ibu yang bisa di-share ke anak didik kita. Oke. Tadi main map Bapak Ibu ya. Sekarang Pak, kuis Pak. quiz. Oke, tinggal diklik aja di bagian kuisnya. Muter-muter. Muter kayaknya nih. Kita coba lagi. Oke. Gimana Bapak Ibu? Kuis ya Bapak Ibu ya. Nah, Ya. tinggal diklik aja kuisnya. Dia akan membuat nih, generate quiz Bapak Ibu. Nah, kuisnya ini yang bisa nanti di-share ke peserta didik kita. Mau buat flashcard juga bisa. Kayak kartu, main kartu. Ada pertanyaan, nanti di baliknya adalah jawabannya. Seperti itu. Kalau ada siswa yang suka melihat dari infografis juga bisa Bapak Ibu di sini. Mohon maaf nggak saya pencet satu-satu Bapak Ibu ya. Karena kalau dipencet banyak generate-nya akhirnya generate yang lainnya lama nanti. Atau ini ada sudah yang sudah saya kerjakan Bapak Ibu. Kuis kayaknya tanda tanya Di ini. sini ini. Nah, ini ada yang sudah. Ini sudah yang saya kasih ke siswa saya. Model yang sudah jadi. Misalnya suaranya kayak gini. Tapi suaranya nih muncul nggak ya? Dia suaranya kayak orang lagi podcast Bapak Ibu. Kayak ada tanya jawab antara dua orang. Jadi dia nggak muncul suaranya Pak. bentar ya.
Kalau Kalau ini ini Enggak, belum muncul. belum belum ya? ya? Belum. Oke, Oke, tar tar dulu. dulu. Kita Kita ganti ganti dulu dulu ya. ya. Mohon Mohon maaf maaf Bapak Bapak Ibu. Ibu. Ini Ini oke. speaker. Halo? Halo? Ya, Oke, Pak. ini Ini lebih lebih terdengar terdengar ya. ya. Oke. Ini yang sudah Bapak Ibu. Belum keluar, Pak. Ini Belum keluar. Nggak tahu Bapak Ibu yang lain. Adakah yang sudah bisa mendengar Bapak Ibu? Sama belum keluar juga. Kalau yang oh lain. gitu ya. Yang penting kita tahu cara membuatnya lah, nanti Bapak Ibu semua belajar membuat. Kalau ada kendala bisa chat Oke. Pak ya. Oke, Bu. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan dicoba di rumah. Nanti suaranya itu kalau Bapak Ibu suka lihat jadi Corbuzier lagi podcast. Nah, kayak gitu. Ada yang nanya, ada yang menjawab. Jadi model audionya kayak podcast gitu akhirnya. Saya pernah bermimpi Pak Ai, suatu saat saya bisa bikin podcast sama anak-anak. Ternyata belum saya bikin, sudah dibikinkan oleh AI ini. Jadi kayaknya cita-cita saya bikin podcast tentang materi pelajaran bisa terwujud ini. Tinggal kita belajar untuk membuatnya. Gimana Bapak Ibu? Adakah juga yang punya cita-cita seperti saya? Kayaknya asik sih sambil menerangkan, terus nanti ada murid yang bertanya, ya. Jadi mungkin ada 1 atau 2 orang murid. Saya cita-citanya seperti itu, tapi belum terlaksana. Iya. Nah, ini ada kartu, Bu, untuk flashcard-nya, passcard-nya seperti ini. Menurut teori sel, apa unit dasar dari struktur makhluk hidup? Dia kan tanya ya. Nanti Ya, itu pertanyaan. Oke. Berikutnya tinggal dipencet-pencet saja siswanya. Oh, pertanyaannya ini. Dan dia juga sambil bisa belajar ngintip-ngintip jawaban nih. Oh, ini jawabannya ternyata gitu. Jadi dia lebih enak kayaknya. Dia ada soal modelnya seperti ini, jawabannya ternyata modelnya seperti ini. Jadi kalau ada soal dia terbiasa nanti. Jadi seperti itu. Kalau modelnya adalah model flashcard ini. Nah, yang lain-lainnya ini Bapak Ibu bisa coba di rumah masing-masing nih. Simple sebenarnya untuk menggunakan notebook LM ini. Jadi kalau tadi kita menggunakan Gemini itu satu-satu, kalau ini enggak, tinggal kita masukkan materinya. Jadi deh seperti ini dia. Ini bisa tanya jawab menggunakan EA, tapi batasannya adalah buku ini. Kita juga di studio ini bisa membuat media-media ajar yang akan mendukung modalitas belajar siswa. Jadi seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Silahkan mari kita diskusikan. bisa pintar anak-anak kita ini. Gimana Bapak Ibu? Bu Duma, gimana Bu Duma? Tepuk tangan suaranya mana? Keren Pak. Jadi menyediakan bahan ajar itu bukan lagi momok bagi kita guru ya Bapak Ibu ya. Cuma 5 menit duduk di depan laptop ternyata
semua modal Semua belajar beres. siswa beres, beres. Betul. Untuk semua Ya, mata pelajaran. untuk semua mata pelajaran bisa Bapak Ibu, tergantung kebutuhan mata pelajaran Bapak Ibu apa. Oke. Betul sekali. Gimana Bapak Ibu, apakah MGMP ini masih mau ditidurkan atau semangat untuk bangun, untuk belajar, biar kita tidak ditinggal oleh murid-murid kita? Oke. Yo, suaranya. Pengen dengar suara teman-teman nih Bu. Lama nggak dengar suara teman-teman nih. Ya, silahkan. Bu Enda, suaranya mana? Bu Ya, Lola? halo. Semangat. Lanjut Bu, siap mendukung. Oke. Oke. Cuma ini ya memprihatinkan ya, kita IPA itu 99 orang di SIM PKB, 70 orang di grup WA, tapi pas giliran berkegiatan sedikit banget. Dimanakah salahnya ya? Gimana Bapak Ibu, apakah cukup sampai di sini? Untuk yang Bapak Ibu mapel IPA, Bapak Ibu ya, kita bertahan dulu sebentar. Kalau Bapak Ibu selain mapel IPA, kalau mau keluar nggak apa-apa, tapi sebelumnya saya tutup dulu acara ini. Bapak Ibu, kegiatan yang semacam ini Bapak Ibu sangat diperlukan Bapak Ibu untuk kita semua. Siapapun, guru apapun, guru mata pelajaran apapun, di saat sekarang dunia teknologi yang begitu canggihnya. Ya, jangan sampai kita ditinggalkan oleh murid-murid kita. Kita tidak apa namanya ya, anak-anak atau murid-murid kita tuh menjadi apatis dengan kita dikarenakan karena kitanya yang gaptek, kitanya yang tidak move on dengan teknologi, kitanya yang masih berada di zona nyaman, kitanya yang nggak mau membuka diri, kitanya yang nggak mau punya mindset bertumbuh. Nah, Bapak Ibu, kalau demikian tidak salah murid-murid kita akan berperilaku seperti itu terhadap kita, Bapak Ibu. Jadi, belajar terus itu adalah sangat diperlukan, sangat penting itu Bapak Ibu ya. Dan salah satu wadah untuk belajarnya adalah di MGMP ini. Mungkin kalau MGMP Bahasa Inggris itu masih eksis sampai sekarang ya, saya salut dengan MGMP Bahasa Inggris yang terus mengadakan kegiatan-kegiatan. Nah, IPA ini masih tidur, salah satu faktornya adalah karena Pak Irfan sudah merasa SK-nya sudah expired Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bukan Pak Irfan nggak mau berbagi Bapak Ibu ya, tapi SK-nya sudah expired. Jadi kita mau memperbaiki SK MGMP IPA Kabupaten Murung Raya. Kalau tidak salah Bapak Ibu untuk untuk MGMP itu Bapak Ibu kita dari 99 orang itu bisa dibagi dua sebenarnya Bapak Ibu. Ya, anggotanya itu bisa dibagi dua MGMP IPA maksudnya Bapak Ibu. Misal MGMP IPA 1, MGMP IPA Newton, Murung Raya. Terus yang satunya lagi MGMP sel neuron misal, atau MGMP neutron, atau MGMP apalah namanya. Karena anggota kita 99 orang Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu, untuk yang Bapak Ibu guru IPA itu mohon untuk bertahan sebentar, dan Bapak Ibu yang bukan mata pelajaran IPA, kalau mau live dipersilahkan, kalau mau terus berada di Zoom ini juga alhamdulillah ya, karena MGMP IPA mau membenahi diri dengan pertama kali adalah dengan membentuk kembali kepengurusan. Walaupun di WA sudah ada apa namanya yang mencalonkan atau mungkin dicalonkan atau mungkin bagaimana, rasanya kurang puas sih kalau tidak dilakukan pemilihan secara langsung. Saya
dengan Pak Irfan mungkin sudah dulu sebelum Pak Irfan saya Bapak Ibu ya jadi ketua MGMP-nya. Setelah saya diganti oleh Pak Irfan. Nah, selanjutnya MGMP ini akan bagaimana Bapak Ibu, saya serahkan ke Bapak Ibu semua. Mungkin minta tolong Bu Lola, Bu Duma, banyak sekali nih Bu Iradati, Bu Sutraviana, Ibu Dewi Sinta, Ibu Hesti, Ibu Mujalipah, Ibu Endah, ya, Ibu Rika, Ibu Feptina, Ibu Anipah, Pak Badarudin, Pak siapa lagi nih, banyak banget nih. Dipersilakan memberikan ya semacam statement kelanjutan MGMP IPA ini. Dipersilakan Bu Lola. Ya, Bu Nur, mungkin sebentar. Mungkin silakan Pak. Di chat itu ada saya kirimkan untuk absensi Bapak Ibu. Nah, di bagian absensi itu setelah Bapak Ibu kirim, itu Bapak Ibu dimohon untuk ada konfirmasi ke Gemini karena kegiatan kita ini ada keterkaitannya dengan Gemini Academy. Nanti Bapak Ibu silahkan isi juga dan Bapak Ibu bisa ikut ujiannya Bapak Ibu. Ujian Gemini. Jadi Bapak Ibu dari materi yang disampaikan tadi, Bapak Ibu bisa ikut ujian Gemini. Nanti Bapak Ibu akan dapat 2 sertifikat nih. Sertifikatnya adalah dari MGMP kita, kegiatan kita hari ini. Yang kedua ada sertifikat dari Gemininya. Nah, jadi nanti dimohon Bapak Ibu isi absensinya. Nanti Bapak Ibu di sini bentar. Mohon tunggu Bu Nur, bentar minta waktu dikit ya. Silakan Pak, mohon tunggu dulu Bapak Ibu ya, jangan keluar dulu karena absensinya itu ada isiannya Bapak Ibu, ada kode yang harus diisi. Bapak Ibu setelah absen, setelah Bapak Ibu submit absennya sudah terkirim, di bawahnya itu ada link absensi untuk ke Gemininya. Nah di sini ada Bapak Ibu silahkan klik di absensinya itu dan mohon Bapak Ibu di bagian trainernya diisi dengan kode ini, kode saya GA3404. Boleh di screenshot atau dipoto dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu tekan aja di situ nantinya kalau belum ikut ujian, menyusul Bapak Ibu ikut ujiannya setelah ini, karena kan perlu fokus tuh. Ujian Gemini itu ada di absen. Nih kami tunjukkan ya. Bentar, Bapak Ibu, mohon tunggu sebentar. Mohon waktunya. Nah, kalau saya klik, oke. Nah, Bapak Ibu, nampak ya? Ini ada absensi kita. Saya cantumkan di chat Zoom-nya. Kalau Bapak Ibu ingin ikut ujian, silahkan di sini. Bapak Ibu ikut ujiannya sebagai edukator ya Bapak Ibu ya. Nanti di sini kalau sudah selesai, Bapak Ibu, karena soalnya ini bahasa Inggris, karena ini dari Gemini-nya dari produknya Singapura langsung, jadi dia berbahasa Inggris Bapak Ibu. Nah nanti ada 37 soal, silahkan Bapak Ibu gunakan translate untuk menjawabnya atau Bapak Ibu gunakan chat GPT juga untuk menjawabnya, bisa sebentar saja. Waktunya menjawabnya itu 37 soal itu ada 2 jam. Panjang waktunya Bapak Ibu. Nanti hasil dari ini nilainya Bapak Ibu screenshot nanti dimasukkan di
laporan. Jadi seperti ini, misalnya contoh ya. Nah, di laporan ini kan, nah di sini Bapak Ibu wajib di sini. Mau Bapak Ibu nggak ikut ujian maupun yang ikut ujian, tolong setelah absen, Bapak Ibu klik link ini, link Gemini ini, link lapor ujian. Nah, pakai akun belajar Bapak Ibu ya. Nanti dia minta ID trainernya. ID trainernya Bapak Ibu pakai yang ini Bapak Ibu. Nah, ini ID trainernya. Silahkan dipoto Bapak Ibu. Jadi kami berusaha mengikuti kegiatan-kegiatan keluar Bapak Ibu. Kegiatan-kegiatan seperti ini coba saya sering-sering ikut dan nanti setelahnya kita akan berbagi di MGMP kita. Ini salah satu bentuk pengabdian kami kepada MGMP dan mohon bantuannya kepada Bapak Ibu untuk bisa mengisi absen dan menggunakan ID trainer saya. Sebenarnya dicari 50 partisipan, jumlah partisipan saya sebenarnya sudah lebih, cuma untuk menambah lagi semangat saya, kita nambah lagi Bapak Ibu. Semangat Pak Irfan. Oke, nanti untuk kegiatan-kegiatan lainnya saya coba ikut juga agar juga bisa berbagi kepada Bapak Ibu semua. Jadi gimana? Oke, silahkan Bu Nur, kita bisa lanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian yang telah saya lakukan tadi, yang telah disampaikan tadi, ada beberapa hal atau banyak hal yang sekiranya tidak berkenan. Oke Bapak Ibu semuanya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bu Nur. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih Pak Irfan atas berbagi ilmunya, ilmu baru Bapak Ibu ya, dan membuat kita semangat lagi untuk terus belajar. Bapak Ibu inginnya nanti MGMP IPA itu punya RPM, ya, rencana pembelajaran mendalam, punya indikator dan instrumen asesmen, sehingga kedepannya kita asesmen sumatif itu asesmen sumatif bersama Bapak Ibu. Dengan asesmen sumatif bersama, maka kita sebagai guru itu punya semangat untuk berkompetisi, semangat untuk berjuang dan berkompetisi. Berkompetisi itu apa Pak? Berkompetisi itu selain berjuang juga apa sih, berkompetisi kok hilang di sini? Bersaing, Bu, bersaing. Bersaing, betul. Terima kasih Bu Duma. Selain kita berjuang dan berkompetisi ini, bersaing, maka pendidikan di Murung Raya ini perlahan-lahan akan semakin meningkat Bapak Ibu. Selanjutnya tidak hanya instrumen indikator dan instrumen asesmen, kita juga punya LKPD yang sama, punya modul pengayaan yang sama, modul yang jelas yang pertama sebelum kita punya modul pengayaan tentunya pemetaan CP Bapak Ibu ya. Pemetaan CP, CP yang sulit, CP yang sedang, CP yang mudah. Kalau kita sudah punya pemetaan itu Bapak Ibu akan enak sekali Bapak Ibu. Baru selanjutnya kita susun modul pengayaan atau susun modul remedial sehingga RPM yang sudah kita buat itu Bapak Ibu akan bisa dipertanggungjawabkan gitu Bapak Ibu ya. Dan tentunya media-media pembelajaran yang sudah salah satunya yang sudah kita sama-sama buat bersama dengan Pak Irfan itu menunjang untuk kegiatan kita Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu tentang MGMP IPA? Atau mohon saran dulu dari Pak Alpian?
bagaimana kelanjutan dari MGMP IPA ini? Apakah mau tidur saja atau mau bangkit kembali, hidup kembali? Dipersilakan Pak Alpian. Ya, terima kasih Bu Nur. Ya, harapan kita kan sekarang zaman kan sudah modern kan, menuntut kita harus beradaptasi juga kan dengan perkembangan teknologi kan gitu. Jadi tentunya ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus beradaptasi. Nah, untuk itu kan kita perlu juga semacam organisasi yang bisa sebagai wadah tempat kita untuk saling belajar, berbagi ilmu kan itu. Saya kira sangat-sangat dibutuhkan kan. Jangan yang tidur belum tidur tadi. Kita harus ambil bagian juga kan, itu harus eksis gitu. Jangan yang ini tadi, dengan adanya MGMP kita ini bisa ya hidup kembali lah bahasanya. Belum benar tadi Siuman. ya. Ya, siuman ya. Nah, jadi ya tentunya ini sangat diharapkan lah supaya nanti terutama untuk ya guru-guru IPA tetap eksis lah, jangan yang nanti berkalah bersaing dengan yang lain. Ini kan ada kompetitifnya nanti juga dengan yang lain kan itu. Jadi intinya perlu dibantu lah MGMP ini, dan nanti ya pengurusan yang baru nanti gimana strateginya supaya ya MGMP IPA ini ya ada aktivitas, ada kegiatan yang tidak 11 kali bilang Bu Nur tadi, ya itu harapan kita kan semuanya. Tapi bukan harapan, harus ini nanti harus terwujud nanti itu. Silakan ya, kita anu aja nanti Bu Nur langsung dipilih saja nanti siapa pengurusnya nanti. Kan banyak ini, yang ada berapa peserta kita ini. Ini 18 nih, ini IPA semua ya ini. Yang 18 orang ini. 19 orang Pak yang IPA Pak. Ya dari yang ada ini nanti kan yang penting kan kita pilih pengurus yang intinya dulu, nanti bisa kita anukan dengan Ya. yang Itu perlu lain-lain 5 kan. orang aja Pak. Sebenarnya perlu Berapa? 5 orang aja untuk pengurus. Berapa Bu? 5 orang. Nah ya itu. Nah usahakan nanti yang pengurus-pengurus ini yang komunikasinya enak gitu. Usahakan nanti ya, nggak bisa gitu. Mungkin syarat pengurusnya Pak lah, satu berdomisili di tempat yang sinyalnya oke. Ya, Nah, ya, itu kayaknya arti komunikasinya baik kan itu. ya, komitmennya tinggi dulu, terus Ya. berdomisili di sinyal yang baik agar informasi tentang kegiatan-kegiatan itu bisa langsung diakses, disebarluaskan ke anggota-anggotanya. Mungkin itu Pak ya. Iya. Ya, itu yang harapan kita nanti. Karena apa, walaupun misalnya yang ada jaring bagus kan di Kunyi bagus juga ya, saya kira ya, Kunyi ini. Atau di Murlaung, apalagi selain itu. Ya. 3 kecamatan itu ya. Hampir semua sebenarnya tentang sinyal ini Ya, sudah iya, bisa sekarang kan. diakses. Murung Raya Apalagi sekarang, ya, bukan kabupaten tertinggal lagi untuk sinyal. Iya, betul Bu. Karena sekolah-sekolah sekarang kan sudah punya Starlink lah gitu. Iya, hampir semua Jadi sekolah. tidak ada masalah sebenarnya. Sebabun Betul. pengurusnya dimanapun tempatnya nggak ada masalah. Karena pertemuan kita kan tidak harus luring kan, daring Iya. juga bisa sebenarnya. Seperti ini kan Betul. bagus juga sebenarnya. Itu. Betul, sangat itu. betul Pak Tinggi. Ya, Dipersilakan. silakan aja. Ya, silakan siapa nih kira-kira? Siapa? Kalau saya kepengennya Pak Irfan sih lanjut. Setuju. Silakan. Dengan dengan ini baru ya, dengan SK baru. Setuju Bu, lanjutkan. Setuju ya. ya. Bu Mujalipah setuju juga. Nah, gimana Pak Irfan? Semuanya setuju. Kasih jempol lah. Kasih jempol aja lah, setuju Bapak Ibu semuanya. 2 jempol. Bagaimana? 2 jempol Pak Irfan. Saya yang mau mundur, kenapa saya yang dimajukan lagi? Nggak apa-apa Pak Irfan. Aduh, terlalu lama nih Bu, sudah dari tahun 2016 sampai Masih lama saya Pak.
MGMP itu ada 2000 berapa ya? 2005 atau 2006. Pada saat itu mau ke Palangkaraya itu pakai bis lewat Banjarmasin. Banjarmasin, ya betul Bu. Jadi saya Bapak Ibu waktu itu disuruh tanda tangan ke LPMP Bapak Ibu, cuma perlu tanda tangan saja. Jadi setelah sampai ke LPMP itu pukul 11 karena harus melewati Banjarmasin. Setelah pukul 11 saya tanda tangan, terus bingung saya harus apa, mau kemana. Lah terus saya gimana konsultasi dengan mereka MGMP. Ya sudah, yang diperlukan Ibu cuma tanda tangan dengan cap. Masya Allah, terus saya balik lagi lah, capek. Dari sore jam 2 Bapak Ibu ya, dari Puruk Cahu pakai bis pukul 2 siang sampai Banjarmasin itu subuh. Setelah subuh berangkat lagi ke Palangkaraya ya, sampai Palangkaraya pukul 11. Sampai Palangkaraya langsung tanda tangan, cap, terus saya diusir Bapak Ibu pulang. Pernah Bapak Ibu macam itu. Nggak dikasih uang pemulangan Bu ya? Nggak dikasih uang pemulangan. Itu Bapak Ibu, nggak dikasih nginep. Akhirnya saya nginep di hotel yang di pasar itu Bapak Ibu. Karena nggak sanggup berat untuk PP. Nah, itu perjuangan MGMP Bapak Ibu. Kalau sekarang Kalau Bu Mujalipah gimana Bu Mujalipah? Senior. Susah Pak Irfan, Sani naik sepeda motor aja nggak bisa sendiri. Kemana-mana. Yang muda nih, Pak Hasim. Ibarat api Pak. Pak Hasim mana Pak Hasim? Pak Hasim mana nih? Izin Kalau ke Palangkaraya dekat. izin. Saya sebulan sekali juga nggak nentu ke Puruk Cahu Bu Pak. Jadi mohon izin cuma stay di Temanggung. Yang dekat-dekat nih, Bu Duma, gimana Bu Duma? Bu Duma gimana? Iya Pak, saya pernah WA Bu Nur juga, saya sampaikan kan masalah ini, karena kemarin ada Bu Kepsek SMP 1 itu ada sebut nama saya gitu kan. Jadi saya memang semangat gitu Pak ya untuk kemajuan MGMP di Murung Raya, karena saya melihat memang kenapa enggak hidup gitu. Seperti tadi Bu Nur sampaikan kan banyak sekali sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dibuat. Tapi saya dari segi pengalaman Pak lah di Murung Raya ini saya baru Pak. Nah jadi saya mau yang memang dia udah punya pengalaman yang lama gitu Pak, jadi yang menjadi ketuanya gitu. Kalau membantu-bantu misalnya bagian apa gitu, saya mau gitu Pak. Tapi kalau dibilang ketua saya satu nih ya, bahasa aja banyak yang saya belum ini, jadi saya terkendala dengan itu Pak. Boleh. Kalau Bu Anu Lola gimana Bu Lola? Iya, mungkin Bu Lola, Bu Algret. Nah, Bu Hesti juga nih ada nih. Bu Hesti gimana Bu Hesti? Sebenarnya sama kalau saya, sama seperti Ibu Duma, akan lebih baik tanya ke senior dulu Pak. Iya, yang seniornya dulu. Kalau bagian-bagiannya siap bantu. Bu Hesti, gimana Bu Hesti? Ya Bu Hesti dari tadi belum ada suaranya nih. Bu Hesti, hayo Bu Hesti. Bu Hesti terlalu tua. Enggak Bu Hesti, masih muda. Masih muda Bu Hesti itu. Tua tapi semangat muda. Aduh. Gimana Bapak Ibu? Kalau saya pribadi, mungkin yang ada di sini, saya yang paling tua. Pak Alpian, saya mungkin yang paling tua. Kalau saya sih Pak Irfan aja masih untuk 5 tahun ke depan. Jadi Pak Irfan juga mumpuni